31-nya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab. Siapa yang diberi kitab? Min qablikum, dari orang-orang atau umat sebelum kalian. Siapa itu? Yaitu adalah Yahudi dan Nasrani ya. Kalau Nasrani itu kan umatnya Nabi Isa, dikasih kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa ketempelan kitab Injil. Kalau Yahudi umatnya Nabi Musa, dikasih kitab Taurat. Wa iyyakum, dan bagi kalian, siapa yang muslim ya, anit taqwa, untuk bertakwa. Jadi perintahnya Allah di tiga kitab ini sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfur, jika kamu ingkar, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyun hamidah. Jika kamu ingkar atau kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah. Kamu cuma ngaku ya, tidak ada kontrak, tidak ada, kamu tidak dikasih kontrak. Kalau kontrak kan harus bayar, kita ada bayar. Jadi kita kalau ingkar, ingat, termasuk diri kita itu adalah milik Allah. Manusia pada statusnya itu sebagai makhluk. Yang pertama, yang kedua adalah sebagai hamba. Ini paten, tidak bisa dirubah-rubah. Walaupun jabatan kita sebagai raja, ya tetap hamba. Ada ceritanya presiden tidak sholat, tidak ada. Ada ceritanya presiden dapat masalah terus tidak nyebut nama Allah, tidak ada. Ya, tetap semuanya akan bergantung kepada Allah. Sama seperti katanya Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika seandainya manusia itu kafir, ya seandainya Ibnu Katsirnya, jika seandainya semua manusia itu kafir, ingkar sama Allah, ya masih ada yang tidak ingkar, yang tetap setia kepada Allah. Siapa? Yaitu apa yang ada di langit, di sama, dan apa yang ada di bumi dan di antara keduanya. Ini tidak akan ingkar ya. Karena mereka itu tidak diberikan nafsu, malaikat tidak diberikan nafsu, masih ada. Jadi Allah itu nggak butuh sama kita. Bahkan di ayat berikutnya sudah dijelaskan ya, iya syahidkum ayyuhan nas wa ya'ti biha. Ya kalau mau kita akan dimusnahkan, satu golongan dimusnahkan, didatangkan umat lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada umat yang lain yang itu statusnya adalah sebagai makhluk dan juga hamba. Bedanya manusia itu cuma dikasih pangkat, dikasih kewenangan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu yang mengelola mau diapakan, mau diberikan kebijakan bagaimana, itu saja. Itu pun kadang tukaran ya, sudah sama-sama khalifah, haknya sama, tukaran. Itu pun diakali, dikasih teknis dengan adanya pangkat dan jabatan di dunia. Ada yang sebagai presiden, menteri, hujan menghujat dan selesai. Lalu bagaimana caranya apa yang selain manusia itu beribadah kepada Allah? Tentunya kullu qad alima sholatahu wa tasbihahu. Semua sudah tahu bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara bertasbihnya. Ya, ini sudah digambarkan dan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat. Di antara ayatnya tusabbihu lahus samawati wal ardh wa man fihinna. 7 langit, 7 bumi, dan semua yang ada, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih butuh Allah sama tasbih kita. Insya Allah ya, jumlah butiran tidak usah bumi, tidak usah apa kalau bumi tanah. Butiran pasir saja insya Allah lebih banyak butiran pasir dibandingkan umat manusia. Wah, itu sudah luar biasa. Bagaimana tasbihnya butiran pasir? Kalau di dalam tafsir Al-Misbah itu dijelaskan bagaimana pasir itu bergeser atau berbisik ya, artinya bergesekan antara satu dengan yang lain.
itu sama sebagai halnya itu memiliki tugas bertasbih. Jadi tidak ada satupun melainkan tasbih dengan memujinya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu tasbihahu. Kita hanya tidak tahu, walakin la tafqahu tasbihahu. Kita hanya tidak tahu bagaimana cara tasbihnya makhluk-makhluk ini. Kita buta, tidak ada takdir yang menghalangi. Apakah ada makhluk yang tahu? Ada. Ya. Ada makhluk yang diberikan pengetahuan oleh Allah untuk bagaimana tahu tasbihnya makhluk-makhluk selain manusia itu. Ini kebetulan surat Al-Isra ayat ke-44 dan malam ini adalah malam Isra. Kebetulan. Ya, sering kebetulan. Sering kebetulan. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang begitu dekat dengan keseharian kita. Jadi ada umat yang tahu. Siapa itu? Yang tahu diantaranya adalah Nabi Daud alaihi salam. Allah hanya menjelaskan di kitab Al-Quran itu beberapa saja, sebagian, tidak semuanya. Sisanya ada di beberapa hadis, sisanya ada di beberapa keterangan-keterangan orang-orang yang soleh. Misalkan di dalam Al-Quran itu alam tara anna Allahu yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa tayru saffat. Ya. Burung mengepakkan sayap itu caranya dia bertasbih, katanya Allah begitu. Jadi kalau Nabi Daud itu tahu, ya. Walaqad ataina Dawuda minna wa fadlan, gitu. Kami berikan itu Daud, Nabi Daud itu karunia. Ya jibal ini ma'ahu wa tayr. Ya, hai gunung, ya jibal awibi ma'ahu wa tayr. Tasbihlah bersama baginda Nabi Daud, termasuk burung secara berulang-ulang. Wa 'allanahul hadid. Ya. Kemudian Nabi Daud juga diberikan kemampuan untuk menunggakkan besi. Nah, ini satu bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Kemarin kita bahas singkat-singkat, belum detail. Status makhluk atau abdul itu tidak merubah sedikit pun pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau manusia, misalkan semuanya kafir, ya masih ada makhluk lain yang berstatus hamba dan itu tidak akan kafir karena tidak punya pilihan, tidak ada agamanya. Bumi apa pasti ada agamanya, yang ada agamanya. Jadi cuma manusia. Agamanya makhluk lain ya satu, ya. Tetap bertauhid kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Jadi kita sekali lagi hanya sebagai ja'ilun fil ardi khalifah, dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Tidak usah sok-sokan memiliki, ini lahan saya, ini lahan bapak saya, ini lahan kakek saya. Ini kan hanya aturan, kalau ada surat menyurat di muka bumi itu biar tidak saling berselisih. Itu hanya aturan di dunia. Jadi kalau di kita sebagai khalifah itu tugasnya adalah bi'id. Semua manusia itu bi'idillah. Dengan izin Allah. Kita melakukan apapun itu dengan izin, mencangkul dengan izin Allah. Kalau tidak ada izin karena oleh Allah dibuat sakit, ya Allah nyangkul. Beda dengan Allah. Allah itu bi'iradatillah, dengan keinginan, dengan kemauan, dengan kehendaknya Allah. Iya sya'idhum ayyuhan nas wa ya'ti bi'akharin. Jika Allah menghendaki dimusnahkan karena Allah tidak butuh dan diganti dengan bi'akharin, dengan yang lain. Wa kana Allahu 'ala dzalika qadir. Allah sangat mampu, kuasa untuk berbuat demikian. Hidup ini memang jadi hanya karunia. Tidak usah bantah, tidak usah neko-neko, ingkar dan lain semacamnya. Akal kita itu tidak akan nyampe, hati kita juga tidak akan connect. Ya, kalau kita memikirkan bahwa ini kita kendalikan sebagai